Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawattirah wa minannihil ghamirah wa ayadihil mutakassirah wassalatu wassalam ala sayyidina ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tariqi ar-rahman rafiqi ar-rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni ayatul kursi tursi sayfi hasbi Allah tahassantu bila ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah remaja Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus murabbi arwahina, pengasuh dan DKM Masjid Al Ustadz Haji Irfan Imam Ghazali DKM dan Imam Ghazali beserta seluruh staf-stafnya. Barakallahu fihim jami'an wa ta'mata'anallahu bituli hayatihim wa kasarallahu amsalahum. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan di Masjid Jami' yang kita menghidupkan daripada sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengadakan majlis ta'lim, majlis ilmu, di mana kita berharap mudah-mudahan para remaja putra dan putri mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika kerusakan dan keburukan menimpa kepada umatku, maka bagi mereka itu akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Alhamdulillah. Orang cari pahala mati syahid aja belum tentu dapat. Tapi dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, kita syiarkan syiar-syiar agama
di masjid ini Allah berikan pahala sama dengan pahala 100 orang mati syahid. Alhamdulillah. Bayangkan setiap orang yang ada bersama kita ini masing-masing dapat pahala 100 orang mati syahid. Alhamdulillah. Baik sebagai penyelenggara ataupun yang hadir belajar dan yang mengajar, yang duduk, yang menyimak, semuanya itu mendapat pahala 100 orang mati syahid. Kalau orang mati syahid itu tempatnya pasti di sorga. Nggak ada orang mati syahid di neraka. Alhamdulillah. Kalau 100 kita dapat, berarti kita dapat 100 kelipatan di sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Oleh sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Bertanya para sahabat, liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Nabi menjawab, lillahi wali rasulihi wali jami'il muslimin wali amatihim. Semuanya itu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan kebahagiaan bagi ulama-ulama mereka dan para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menghidupkan nasihat-nasihat yang sangat penting di dalam memahami dan menjalankan perintah Allah dalam syariat agama Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan taufik dan hidayah yang akan membantu kita. Tanpa taufik dan hidayah, kita ini tidak dapat hadir di masjid ini. Semuanya itu adalah atas dorongan rahmat Allah. Betul? Betul. Belum tentu semuanya bisa hadir di masjid. Apalagi anak-anak muda yang biasa ngelayap, biasa main, biasa nonton, biasa hura-hura, biasa ngetrek, betul. Tapi kalian semua hadir di sini, itu semuanya berarti didorong oleh Allah Rabbul Alamin. Dikasih rahmat, kakinya dikasih ringan melangkah menuju masjid ini. Tanpa dapat hidayah, kita ini pasti semuanya jadi orang malas. Malas ibadah, malas sholat, malas puasa, malas sedekah, malas nuntut ilmu, malas belajar. Semuanya serba malas karena tidak ada hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Tapi mereka yang sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan nurut. Nurut kepada Allah, kepada perintah Allah. Nurut kepada Nabi Muhammad, ikut ajaran Nabi Muhammad. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang-orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Selalu menghidupkan sunnah dan tidak sendiri-sendiri, berjamaah. Makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak dengan Haji Irfan sendiri. Bisa saja dia mau ibadah sendiri. Tapi tidak. Kita ajak semuanya berjamaah. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Bersama-sama kita ikut syiar di sini. Menghidupkan syiar
agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang menghidupkan syiar-syiar agama Allah berarti hatinya adalah hati orang-orang yang bertakwa. Nurut kepada Allah Rabbul Alamin. Hormat kepada ayah dan bunda. Sayang kepada ibu dan bapak. Sayang enggak? Sayang. Cinta enggak? Cinta. Bakti enggak? Bakti. Nurut kepada orang tua. Jangan nurut sama setan gepeng. Karena setan gepeng ini lebih bahaya. Tahu setan gepeng? Handphone tuh setan gepeng namanya. HP itu setan gepeng. Lebih banyak buruknya daripada baiknya. Kadang-kadang diajak ngomong sama orang tua, pura-pura nggak dengar dia. Karena udah khusyuk dengan kitab gepeng. Jadi udah khusyuk dia. Dipanggil nggak nyaut-nyaut. Disuruh ngaji males. Tapi ngaji di tempat gepeng dia suka. Khusyuk dia di situ. Apa saja yang ada yang buruk-buruk itu karena Dajjal ini ikhtiarnya pinter sekarang. Mereka pakai teknologi. Kalau ngajak orang masuk jadi orang kafir susah orang Islam. Tapi kalau dengan cara syiar-syiar mereka dengan memakai teknologi canggih, yaitu dengan memakai handphone atau si setan gepeng ini lebih gampang. Bisa nurut. Orang bisa nurut. Bisa kuat dia nonton dari pagi sampai malam. Duduk di situ. Terus dia lihat, baca YouTube sama setan Google. Terus di situ diikutin semuanya. Jadi itu semuanya adalah fitnah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau mecah belah umat gampang dengan memasukkan berbagai macam pembicaraan yang buruk-buruk. Akhirnya timbul fitnah yang tadinya orang bersatu jadi musuhan akibat pengaruh fitnah dari si setan gepeng. Oleh sebab itu kita mesti hati-hati. Boleh pakai itu, gunakan saja untuk teknologi membantu pelajaran-pelajaran yang sulit. Apa yang kita nggak ngerti. Yang ada di situ keterangan-keterangan penting. Berita-berita dunia yang kita akan ketahui. Digunakan, boleh dimanfaatkan dengan yang baik. Karena itu adalah benda mati. Sama dengan pisau. Pisau bisa jadi celaka orang yang menggunakannya, bisa juga dapat pahala. Kalau buat motong sapi, idul korban, atau motong kambing, sedekah, bagi-bagi orang, kemudian disedekahkan kepada kaum muslimin, maka akan dapat pahala. Gara-gara pisau, buat motong ayam, motong kambing, motong sapi. Tapi kalau buat bunuh orang, dosanya tidak terampuni lagi. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu di saat-saat seperti ini, di saat ujian yang sangat berat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan ayat yang kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, seandainya satu ayat dan satu surah ini diturunkan oleh Allah, maka manusia akan selamat dunia dan akhirat, yaitu surat Wal Asri. Wal Asri artinya Allah bersumpah demi masa, demi waktu, demi saat, demi kehidupan yang bergerak, demi langkah-langkah yang kita lakukan, demi masa kehidupan dan zaman yang kita alami. Innal insana lafi khusrin. Manusia semuanya hidup dalam keadaan rugi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang berfirman kira-kira benar apa bohong? Pasti benar. Allah berfirman, demi masa, demi waktu yang bergerak,
innal insana lafi husrin. Manusia semuanya hidup dalam keadaan rugi. Kita mau rugi apa untung? Orang dagang mau rugi apa untung? Biar sedikit juga mesti ada untungnya. Kata Sayyidina Ali, orang yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin berarti dia orang yang beruntung. Disebut al-mu'min ar-rabih. Orang yang bisnisnya untung. Karena hari ini adalah hari yang terbaik. Kalau kita berbisnis dengan manusia, bisa untung, bisa rugi, betul? Bisa ditipu, benar? Tapi kalau kita bisnis dengan Allah, pasti untung, nggak bakal rugi. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh sebab itu Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu bisnis perdagangan yang menyelamatkan Anda dari azab yang sangat pedih. Allah tawarkan tijaroh. Tijaroh itu dalam bahasa Indonesianya artinya bisnis. Makanya orang yang pergi haji, saudara-saudara kita yang pergi haji itu didoakan, Allahumma alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikanlah hajinya itu haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Ada haji mabrur, ada haji mabur. Dua. Artinya mabur nggak dapat pahala. Pahalanya hilang. Itu disebut haji mabur. Tapi haji yang mabrur, kata Nabi, laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Seperti Haji Irfan. Ini disebut haji yang mabrur. Karena selalu mengajak orang berhaji untuk jadi haji yang mabrur. Jadi kecipretan juga. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Semuanya bisa pergi haji. Mau pergi haji nggak? Mau. Jangan bilang ogah. Jangan bilang nggak punya duit. Nggak boleh. Karena haji itu rukun Islam yang kelima. Bilang insya Allah saya dapat pergi haji. Rezekinya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Karena ada orang yang duitnya banyak, bermiliar-miliar, malas pergi haji. Malas pergi haji. Duitnya banyak. Mau pergi haji takut, katanya takut mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Tapi Allah tidak memaksa. Yang penting niat. Karena haji itu punya syarat bagi mereka yang wajib. Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia itu hendaklah melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan, yang mampu fisik, mampu materi, mampu ekonomi, mampu meninggalkan keluarga dengan nafkah, mampu hidup dalam perjalanan haji,
mampu membiayai diri waktu di Mekah. Nggak boleh kelaparan, nggak boleh ngutang. Nggak boleh lapar, nggak boleh ngutang. Jadi semuanya serba mampu. Itu disebut orang yang mampu pergi haji. Yang nggak mampu, ya jangan. Niat saja. Niat pergi haji kalau mampu. Bagaimana, Beb? Saya sudah niat pergi haji. Udah daftar 5 tahun, tapi keburu mati. Kan banyak orang mati duluan. Hajinya ada yang 10 tahun, ada yang 25 tahun. Kecuali haji-haji khusus. Itu lewat jalan tol. Jadi yang 250 juta ke atas. Itu insya Allah dapat pergi haji untuk setahun kemudian daftar bisa. Itu namanya lewat jalan tol, jalan khusus. Mestinya nggak pakai jalan tol ya. Tapi itu orang sekarang begitu semuanya. Kita mau nyampe kemari aja supaya cepat pakai jalan tol. Kalau nggak sampai-sampai, betul. Nah itu perlu biaya. Jadi mereka yang mampu pergi haji itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin. Walaupun bukan dari kantongnya sendiri. Ada orang tukang pijit. Tukang pijit bisa pergi haji dia. Kenapa? Karena yang dipijitin bosnya itu majikannya orang kaya raya. Kalau saya pergi haji, kamu ikut ya katanya. Siap bos katanya kan. Emang kenapa saya mesti pergi haji? Karena kalau saya capek kamu yang pijitin. Semuanya dibantu. Terpaksa dia jadi pergi haji juga. Karena emang sudah dipanggil melalui majikan oleh Allah Rabbul Alamin. Biar duit banyak, hati tidak digerakkan, nggak pergi-pergi haji sampai mati. Tidur di duit. Tapi nggak pergi haji. Kesian deh lo katanya. Udah duit banyak nggak pergi-pergi haji. Jadi macam-macam haji itu. Ada haji disebut haji abidin. Haji atas biaya dinas. Itu namanya haji abidin disebut. Dinas dari kantor diberangkatkan, dijatahkan untuk 10 orang tiap tahun dari kantornya. Itu namanya haji abidin atas biaya dinas. Ada haji kosasi. Haji ongkos boleh dikasih. Haji Irfan ngasih ongkos. Nih kamu saya kasih biaya. Nih 50 juta pergi haji ya. Itu namanya haji kosasi. Ongkosnya boleh dikasih. Jadi macam-macam haji. Semuanya itu atas pilihan Allah Rabbul Alamin. Jadi di dalam haji itu pertama doanya hajjan mabruro. Yang kedua sa'yan mashkuro. Perjalanan hidupnya selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzamban maghfuro. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak dosa enggak? Banyak banget. Enggak ada orang yang enggak berdosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khatta'in. Wa khairu khatti'ina, sebaik-baik orang yang mereka bersalah adalah at-tawwabin, orang-orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat itu sebaik-baiknya orang yang berdosa. Ada orang dosa sombong sama dosanya. Biar gue jadi pemabok, gue mati begini, udah nggak jangan lo urusin. Gue mau gelek terus nyimeng. Biarin saya doyan sama narkoba, kamu jangan ngurusin saya. Kuburan masing-masing. Emang kuburan masing-masing. Mana ada yang dempet, betul nggak? Sendiri-sendiri.
Tapi kan itu namanya disayangi, dinasehati, betul? Karena tadi adin nasehat. Orang yang sayang sama kita pasti kasih nasihat, betul? Man ahabbaka nasohaka. Orang yang cinta kepada kamu, kata Sayyidina Ali, pasti dia nasehatin kamu. Kalau dia bilang sayang, tapi kita tidak dinasehatin, bohong. Berarti sayangnya sayang bohong-bohongan. Ngomong doang. Didiemin saja orang bersalah, nggak dikasih nasihat. Biarin aja deh, mau mabok terus sampai mampus. Didiemin saja. Itu namanya nggak sayang. Tapi kalau disayang dipanggil, benar nggak? Dipanggil, dikasih nasihat. Kamu jangan seperti ini terus, kasihan hidupmu nanti. Di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Orang yang sayang anak, pasti anaknya dikontrol, benar? Nggak boleh pulang pagi, begadang terus. Main gaple sampai subuh. Main gitar sampai subuh. Sampai pantat tepos. Kelamaan duduk di jalanan. Ngamen terus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya menyia-nyiakan waktu. Tugas orang tua memberi nasihat. Guru juga memberi nasihat. Tetangga kita juga kasih nasihat. Berarti dia sayang. Jangan marah kalau dinasehatin. Kecuali ditendang, marah boleh. Tapi kalau dikasih nasihat, jangan ambil. Berarti dia sayang sama kita. Jangan kamu seperti itu. Masuk angin, nanti kamu kena angin duduk. Atau angin ahmar yang membuat kamu stroke. Masih muda udah stroke. Kesian gak? Gara-gara kena masuk angin malam. Duduk di luar terus. Angin malam ini jahat. Angin malam itu sering didudukin sama jin. Suka. Makanya orang sering kena stroke mendadak. Karena disenggol sama setan. Kena dia. Susah ngobatinnya tuh. Kalau nggak perlu dengan berbagai macam doa-doa dari para wali Allah. Orang-orang yang soleh minta doa kepada mereka. Para aulia, para hujat, kiai, habaib minta doanya dari mereka. Kalau enggak susah biar ke dokter, dokter nyerah. Ini penyakit saya enggak tahu deh caranya ngobatin katanya dokter. Dideteksi enggak ada penyakitnya, tapi gempor. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya yang hidup dengan kesia-siaan seumur umur. Jadi dia hidup dalam kerugian karena tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimohonkan wa zamban maghfura wa tijaratan lan taburo. Bisnis yang tidak pernah bangkrut. Bisnis yang tidak pernah rugi. Jadi kita doakan saudara-saudara kita yang bisnis biar duitnya banyak. Insya Allah yang belum dapat kerja yang banyak. Haji Irfan kita doain duitnya sekarung. Dolaran, bukan rupiah, dolar. Kalau rupiah biar sekarung juga nilainya kecil, betul. Tapi kalau dolar insya Allah banyak. Amin ya Rabbal. Dan semuanya juga adik-adikku yang disayangi. Semuanya dapat pekerjaan yang baik. Amin. Yang bermanfaat fi dunya wal akhirat. Jadi kita nggak rugi. Yang tidak rugi siapa? Kata Allah, illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, ini kalian semuanya nggak rugi, orang untung semua. Yang ada di masjid ini semuanya orang beruntung. Karena beriman kepada Allah Rabbul illalladzina amanu wa amilus solihat. Amalnya soleh. Amalnya amal yang baik. Ada amal saleh, ada amal salah. Mau pilih yang mana? Mau amal soleh apa amal salah? Ada anak soleh, ada anak salah. Mau jadi anak yang mana? Anak yang soleh. Jadi anak salah belangsak kita hidup. Dunia akhirat belangsak kata orang Betawi, susah loh hidup. Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak yang soleh, waladun soleh yad'u lahu, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya.
Jadi tiap hari berdoa nggak buat ayah bunda? Benar? Lupa paling. Iya kan? Baca setiap hari Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap habis dengar azan kemudian baca doa bertawasul kepada Nabi. Baca doa tawasul kepada Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqama mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli wali walidain Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi, yang baca doa itu wajabat lahum syafaati. Mereka pasti dapat syafaat dari aku. Begitulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Jadi jangan lupa doakan kedua orang tua setiap habis sholat, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti rezekinya gampang. Karena Allah sayang. Orang yang selalu berdoa kepada kedua orang tuanya pasti disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita tidak sayang kepada kedua orang tua, maka kita tidak akan disayangi lagi oleh anak-anak kita nanti. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Taatlah kalian kepada kedua orang tuamu, nanti anak-anakmu akan menjadi taat kepada kamu. Alhamdulillah kita jadi anak-anak yang taat. Alhamdulillah berkah. Jadi ada satu kejadian. Di dalam satu kisah ada seorang bapak diculik sama anaknya. Bapak ini kaya, pelit. Diculik sama anaknya, dibawa ke hutan yang banyak macan. Diikat, gak dikasih makan. Kata anaknya, bapak lo biar dimakan macan, duit lo gue habisin. Bahaya gak tuh anak begitu? Akhirnya tuh kebetulan bapak ini selamat. Ada polisi hutan lagi liwat. Dilihat nih bapak lagi diikat udah kehausan, kelaparan. Ditanya sama si polisi hutan. Bapak katanya. Kenapa bapak seperti ini? Siapa yang memperlakukan bapak seperti ini? Kata bapaknya, saya pelit. Saya nggak sayang sama anak. Jadi sehingga saya diperlakukan seperti ini. Oh jadi bapak diseksa sama anak sendiri? Iya betul. Kalau gitu kita tangkap saja. Karena ini sudah melanggar undang-undang dan hukum. Dia mesti kita penjara. Karena ini penganiayaan kasusnya. Kata bapaknya, jangan ditangkap anak saya. Biarin dia seperti itu. Saya begini karena dulu saya begini sama bapak saya. Dibales sama Allah Rabbul. Dulu saya begini, bapak saya culik, saya masukin hutan, mau dimakan macan juga sama. Sekarang saya dibalas sama anak saya sendiri. Jadi Pak polisi jangan tangkap dia. Ini karma langsung dari Allah Rabbul Alamin. Karena saya memperlakukan orang tua saya dengan tidak baik. Sehingga saya disiksa seperti ini oleh anak saya. Na'udzubillah min zalik. Itulah kita disuruh taat. Suruh birrul walidain.
Bahkan cucu Rasulullah Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, kakeknya para habaib, itu membuat satu doa yang panjang disebut doa birrul walidain. Doa berbakti kepada kedua orang tua. Itu dibaca senantiasa. Berdoa kepada orang tua, mohon maaf, mohon redho, mohon dimaafkan. Kemudian diredokkan, diikhlaskan air susunya, perjalanan hidupnya, capeknya dulu. Sayangnya orang tua kita ini sama kita, itu padahal dia udah bikin makanan. Ayah dan bunda ini udah beli gado-gado, beli rendang padang, bakal dimakan. Ada susu juga di situ. Anak datang ngos-ngosan habis main. Ngiler ngelihat makanan bapaknya sama ibunya. Kata ibunya, kamu pengen makan ya? Iya bu, lapar saya. Ibu sama bapak udah makan? Udah katanya. Padahal dia bohong tuh. Dia juga ngiler nih bapak sama ibunya. Sama susu sama gado-gado sama rendang padang sama sop Tegal. Itu sudah ngiler dia, tapi kelihat anak saking sayangnya. Dia bilang, tidak. Saya udah makan. Tadi sudah sarapan, masih kenyang. Kalau kamu makan, makan. Saking sayangnya sama anak. Betul nggak? Seperti itu. Nanti kalian kalau udah pada punya anak, pasti lebih sayang anak daripada diri kita sendiri. Tanya Haji Irfan, benar nggak? Biar kita kekeringan, kepanasan, cari makan, cari duit di luar. Yang penting anak dan istri kita di rumah senang. Bapaknya pulang cemong padahal tuh. Bayangin tuh. Nggak marah dia. Karena sayang sama anak sama keluarga. Seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mereka sangat mementingkan keluarga. Sehingga Allah sendiri berpesan kepada kita sekalian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Suruh jaga diri kita. Kemudian keluarga. Siapa keluarga? Anak dan istri. Dari seksaan api neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Suruh ajarkan istri kamu ibadah kepada Allah. Ajarkan mereka sholat. Ajarkan mereka Al-Quran. Didik anak-anakmu supaya cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Cinta kepada Al-Quran. Itu semuanya adalah wasiat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap nggak? Siap. Dari sekarang mesti siap. Mumpung masih muda. Nanti kalau udah aki-aki udah males. Udah lemes. Juga memori udah hilang. Udah lowbat, tahu lowbat. Kalau handphone tuh udah tep tit habis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah lihat nggak orang lagi di rumah sakit tuh? Jantungnya lagi dideteksi. Disuntik, dikasih infus. Jalannya seperti itu. Tit. Kalau dia masih begitu masih bagus. Kalau udah tit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti habis sudah. Masih sehat wal afiat. Alhamdulillah. Orang yang beriman, beramal soleh nggak rugi. Ini semuanya nggak ada yang rugi. Kemudian watawasau bil haq. Orang yang berwasiat kepada kebenaran. Yang menasehati orang ke jalan kebenaran. Watawasau bis sabar. Yang berwasiat kepada kesabaran. Hidup mesti sabar. Kita nih sampai gede seperti ini. Karena orang tua kita sabar ngerawat. Dari kecil, benar nggak? Kalau nggak sabar, begitu lahir nangis terus dicekek tuh. Dibuang di got. Jadi children of God. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak dimasukin di kardus. Lihat di berita TV. Ibu nyeksa anaknya.
Kadang-kadang dipotong-potong tuh anak. Dimutilasi, dimasukin di kardus. Karena nggak kuat nih anak nangis melulu katanya. Kita seperti ini karena orang tua kita sabar. Merawat kita dengan sabar. Menjadi orang sukses juga mesti sabar. Sekolah kalau mau lulus mesti sabar. Kalau malas main terus kira-kira naik kelas nggak? Nggak bakal naik kelas. Ponten 5, 5, 5 merah semuanya. Birunya 1, 6. Lulus nggak? Nggak bakal lulus. Fontennya 5, 5, 5 endok. Itu sih goblok namanya tuh. Malas belajar. Nggak bakal naik kelas yang begitu. Minimal 6, 6, 6, 6, 6, 7-nya 1. Naik nggak? Masih naik walaupun pas-pasan. Tapi kalau bisa jangan pas-pasan. Yang lebih baik, lebih bagus. Jadi barang itu yang mahal, barang yang super. Yang baik, yang bagus. Kalau yang biasa-biasa aja murah. Benar. Jadi yang nilainya bagus, pasti itu barang itu harganya juga mahal. Manusia yang berharga di sisi Allah adalah manusia yang super. Ibadahnya rajin, berbuat baik, amal soleh, iman percaya kepada Allah, selawat rajin, ngaji rajin, duduk sama orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik, bersabar duduk di sini. Kalau nggak sabar, kita ini tidak dapat hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Sekarang udah alhamdulillah. Semuanya mungkin udah ada yang udah kuliah, ada yang SMA. Betul? Yang kuliah itu mesti sabar. Kalau mau jadi sarjana, minimal S1. Sekarang ijazah SMA udah kayak kacang goreng. Paling juga jadi tukang kebun. Atau ngelarang, betul nggak? Ngelamar di kantor jadi tukang kebun, kang ayam paling. Minimal S1. Jadi sarjana. Mudah-mudahan kalian semua jadi sarjana. Amin. Sarjana yang beriman, bertakwa kepada Allah. Sabar di dalam menuntut ilmu. Sabar cari rejeki. Sabar mengasuh keluarga. Sabar ditimpa musibah. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu selalu ditemani oleh Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama selalu dengan orang yang sabar. Percaya kalau kita sabar pasti akan disayangi Tuhan. Disayangi oleh Allah, dilindungi dan dikasih jalan yang terbaik. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti hidupnya akan senang, akan aman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atau solusi. Solusi dalam bahasa bulenya way of life. Jalan kehidupan. Mudah dalam kehidupan. Yaj'allahu makhrajan. Way of life. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Semua urusannya lancar. Bisnis lancar. Perdagangan lancar. Kerja lancar. Karena disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sabar, sabar dan sabar. Orang yang sabar disayangi Allah dan orang yang sabar akan sukses hidup dunia dan akhirat. Kita bersabar selama hidup di dunia. Disuruh bangun pagi, subuh bangun. Sabar nggak? Sabar. Dibangunin lagi setiap subuh kita bangun. Walaupun nggak sampai diguyur. Diguyurin sama orang tua.
Tadi ada orang mau pergi haji jamaah saya. Dia cerita dari jamaah Gamprit. Berangkat haji 12 orang. Ustadz. Bersaudara nih adik kakak. Itu bapaknya dulu udah daftarin tahun 90. Sekarang anak-anaknya udah dewasa. Semuanya dapat panggilan berangkat. 12-12-nya berangkat. Alhamdulillah. Kata dia, ini anak cerita. Saya bersyukur dan pengen kirim doa untuk orang tua saya, Haji Nur Nahli, yang telah mendoakan kami dan membiayakan kami dari sejak dahulu untuk berangkat pergi haji. Sekarang kami pergi haji. Bapak kami itu orang yang sabar. Setiap subuh katanya, pintu kami semuanya nggak ada yang benar. Rusak semuanya, hancur. Didobrak sama bapak. Suruh bangun subuh. Karena kamar-kamar anaknya itu pintunya nggak ada yang benar. Karena didobrak. Disuruh bangun subuh. Kata dia, kita punya kamar semuanya 12 anak ini. Semuanya bolong. Ditendang sama bapak. Karena anak belum bangun subuh. Jadi selama itu ayah ini rajin membangunkan anaknya subuh. Sampai mereka jadi orang yang ahli takwa. Beriman kepada Allah. Dan sekarang ganjarannya berangkat haji bersama-sama. Semuanya berangkat. Dari doa orang tua yang sudah wafat. Berpulang ke rahmatullah. Itulah kenang-kenangan ayahanda kita katanya. Yang telah berpulang ke rahmatullah. Kami sekarang mendidik anak seperti itu juga. Karena sayangnya orang tua dobrak pintu itu bukan karena kesel. Tapi bangunin anak untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya juga jadi anak yang nurut. Anak yang sabar, yang taat, yang berbakti.